Bayangin lu tinggal di sebuah negara yang nggak bisa jaga rahasianya sendiri. Yes, ini baru aja terjadi di Amerika tentang skandal politik paling kacau balau di administrasi Trump terbaru di 2025. Dan ini benar-benar baru terjadi baru-baru ini. Dan informasi yang bocor ini bukan video aneh-aneh, sebuah perselingkuhan, atau ada simpenan-simpenan sana-sini, atau ada apa gundik-gundikan. Ini benar-benar rahasia negara yang harusnya tidak mudah bocor begitu saja. Dan levelnya ini bukan level yang kementerian atau kepala dinas atau apa. Ini levelnya langsung terhadap wakil presiden Amerika, J.D. Vance. Yes, Amerika, negara adidaya, negara polisi dunia, negara yang punya militer yang sangat luar biasa, baru aja kebocoran informasi, dan dibocorkannya tidak sama hacker, tapi sama mereka sendiri. Kok bisa begitu? Dan apa yang sebenarnya terjadi? This just in, editor-in-chief of The Atlantic, Jeffrey Goldberg, says he was accidentally texted war plans. Yeah, we literally just received this piece from The Atlantic, and in it, Goldberg writes, U.S. national security leaders included me in a group chat about upcoming military strikes in Yemen. I didn't think it could be real, then started falling. Kayaknya nggak perlu lagi gue jelasin terlalu panjang seberapa pentingnya sebuah informasi. Nggak hanya informasi rahasia negara, tapi informasi pribadi kita. Oleh karena itu, kita mesti terima kasih sama sponsor kita hari ini, yaitu VPN. Nggak canda-canda, gue nggak disponsori hari ini. Tapi kayak pas banget gitu kalau misalnya gue pengen ngomongin VPN, karena ini masalah kebocoran informasi dan dari hal yang cukup besar gitu. Jadi buat para brand, buruan. Temanya lagi seru-seru nih. NordVPN, Surfshark, dan lain-lain. You miss the golden opportunity. But again, kali ini Amerika kebocoran informasi dan tidak dibocorin sama hacker dari Korea Utara ataupun Rusia, melainkan sama mereka sendiri. Kok bisa begitu? Jadi wakil presiden Amerika itu kayak punya WA group gitu lah, tapi bukan di WA, yang isinya dia sama Michael Waltz, penasehat keamanan nasional, Pete Hegseth, menteri pertahanan, Marco Rubio, menteri luar negeri, John Ratcliffe, direktur CIA, Tulsi Gabbard, direktur intelijen nasional, Susie Wiles, kepala staf Gedung Putih, Alex Wong, wakil penasehat keamanan nasional, Joe Ken, kepala pusat kontraktisme nasional, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih. Yang intinya adalah orang-orang yang emang penting, punya posisi, punya power, punya keputusan yang bisa berdampak sama Amerika. Dan memang mereka ini lagi ngomongin rahasia negara, yaitu masalah serangan ke Houthi, salah satu grup yang dianggap oleh Amerika. Yemenis Houthis have said they'll carry on attacking ships in the Red Sea to protest against Israel's of Gaza, despite a US decision to return them to the list of global organization. Dan militer Amerika lagi berusaha untuk gimana caranya melakukan penyerangan dan lain-lain. Intinya operasi militer itu diobrolin di grup situ. Dan wajar-wajar aja. Gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang lebih masih militer-militeran gitu, yang kayak suka sama warfare dan lain-lain dan modern warfare gitu, kayaknya lebih ngerti dan bisa bantu apa ya, semacam kasih ilmu atau kasih poin 2 poin, atau silakan juga mau mengkritisi gue tentang bagaimana sih sebenarnya hal-hal kayak gini tuh harusnya didiskusikan, apakah memang di grup WA atau lewat ruangan tertutup atau apa. Tapi sekali lagi nih, gak di grup WA, tapi di sebuah grup yang pakai internet kayak grup WA, kalau nggak salah aplikasi namanya Signal. Dan kalau kalian lihat tadi kan, orang-orangnya adalah orang-orang yang memang itu wajar-wajar aja ada di grup itu, yang emang buat bahas perang, bahas bagaimana militer nanti akan nyerang mana, titik mana, pakai apa, kapan, dan lain-lain. Itu informasi yang sangat sensitif banget ya dalam peperangan, kayak bocor dikit abis itu. Tapi tiba-tiba ada satu orang lagi di situ, yaitu adalah Jeffrey Goldberg, editor-in-chief majalah The Atlantic. Kok bisa ada orang yang nggak punya jabatan militer atau pemerintahan ada di grup rahasia militer? Jawabannya adalah nggak sengaja dimasukin. Dan sampai sekarang belum ngerti ini kenapa tiba-tiba dia nggak sengaja dimasukin ke grup tersebut. As they're having this discussion, Goldberg is watching all of this unfold, and he doesn't know, again, whether it's real, but he would quickly learn that it was on the morning of March 15th, which is the day that things began. Kok bisa? Kok bisa? Dan akhirnya dia bisa baca seluruh chat yang ada di situ dan apa yang lagi diomongin dan apa yang lagi didiskusikan. Dan dia ini jurnalis gitu. Dan tentu saja abis dia dimasukin ke situ, apa yang akan dia lakukan? Ya kasih tahu ke publik, dia diundang ke grup itu. Poinnya adalah bukan buat ngebocorin rahasia negara, tapi untuk ngasih tahu seberapa lengahnya pertahanan informasi negara dan seberapa di semena-menanya gitu loh. Tidak diurusin secara betul-betul tentang bagaimana negara ini ngejaga rahasia negaranya. Bahkan sampai jurnalis yang gak ada hubungannya
hubungannya sama urusan militer dimasukin dan bisa baca seluruh isi grup yang bener-bener isinya itu tentang rahasia militer Amerika. Dan katanya ada beberapa orang lagi sih di situ, tapi intinya ya itu yang penting-penting, dan si Jeffrey itu yang tiba-tiba nyelonong masuk, dan ini semua bisa bocor 2 jam sebelum bener-bener strike itu dilakukan sama militer di Amerika. Okay. I think applying the executive order as well as the DoD manual to this fact pattern, we clearly have weapon systems that have been identified. That is classified information. Now, the reason why it's important that this information not be disclosed is that we don't want the adversaries to... Bro, imagine bro, negara Amerika bisa seasal invite grup orang ke sini dan semua rahasia bocor. Maksudnya kalau di tongkrongan lu gitu, lu lagi spal-spil gitu loh, temen lu diomongin di grup tapi lupa ada satu lagi nomor temen lu yang belum di-kick di situ dan bisa ngakses, itu kan kayak ya gitu loh, kayak ya elah, dan kayak ya ampun gitu, cuman ya gitu doang lah. Tapi kan ini negara men, masa nge-treatnya kayak grup WA tongkrongan sih? Dan inilah kritik besarnya, inilah poin besarnya yang akhirnya ini sampai dipertanyakan sama para perwakilan rakyatnya. Nah kebetulan perwakilan rakyatnya di sini tuh beda lah ya, dimana mereka tuh bener-bener kayak ini ada yang salah nih sama pemerintahan nih, kok bisa-bisanya nih ada kegagalan dan kebocoran informasi kayak gini, dipanggil dan disuruh bertanggung jawab dan diteror habis-habisan selama rapat tersebut. Kayak kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini tuh, sampai ada ribut-ributnya gitu tuh. This is utterly unprofessional. There's been no apology. There has been no recognition of the gravity of this error. Terus kayak ditagih gitu sama perwakilan rakyat di sana. Ini kenapa kalau bisa bocor? Ini apa rahasia negara dan lain-lain. Terus yang bertanggung jawab itu bilang kayak enggak, ini enggak rahasia kok. Terus dibilang gitu, ya kalau enggak rahasia lu kasih ke kita, ke masyarakat. Kenapa di grup WA gitu kan? There was no classified material that was shared in that. So then, if there was no classified material, share it with the committee. You can't have it both ways. These are important jobs. This is our national security. Dan intinya ini menjadi skandal yang cukup besar di Amerika. Udah banyak yang ngeberitain dan orang jadi nggak percaya nih tentang kredibilitas nih, tentang orang-orang yang dipilih sama Donald Trump ini mengisi posisi-posisi penting ini emang orang-orang yang merit nggak? Emang orang-orang merit itu kan menikah ya, orang-orang yang emang di posisinya karena dia punya ilmu pengetahuan, pengalaman, dan intinya kekuatan di bidang itu gitu, bukan karena hanya mereka dukung Trump pada saat pemilu. Dan Donald Trump pun, Presiden Amerika pada saat ini, merespon kejadian tersebut dengan ngebelain, bilang bahwa ini semua terjadi karena glitch. Ya, sistem telekomunikasi Amerika yang dipercaya sama pemerintahan Amerika ternyata memiliki glitch ya. Iya, dia jadi gitu. Bukan human error, bukan salah orang-orang di dalamnya, tapi karena glitchnya. Bukan karena orang-orang pilihan Trump itu adalah orang-orang yang kurang tepat dan kurang merit gitu. Berarti pilihan Trump nggak salah, aplikasinya error. Siap. Jadi itulah yang terjadi di Amerika baru-baru ini, dan bagaimana masyarakat jadi makin panik. Kenapa kok pemerintahannya kayak gitu? Makanya demo di mana-mana makin banyak di Amerika tentang bagaimana dia gagal mengurus informasi negaranya sendiri, apalagi data-data masyarakatnya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah, dan buat teman-teman yang ngikutin kasus ini mungkin mau update atau mau mengkoreksi gue, silakan banget di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar negara dan ngomongin negara orang lain, tapi jangan lupa sama negara sendiri ya. Fokus sama konten-konten negara sendiri juga lah, jangan nontonin gue mulu. Support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and America.